Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 Internet of Things kelas F akan memaparkan materi mengenai lembaga-lembaga tinggi negara. Sebelum memaparkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Otnela Tanta Tarigan Sibro dengan NIM 11000120130371. Perkenalkan, nama saya Yemia Natasha Barus dengan NIM 1100012012012048. Perkenalkan, nama saya Karenia Manuela Bangun dengan NIM 11.120.130.372. Nama saya Amalia Kristanti dengan NIM 110000120120120149. Saya Caroline Sarmauli dengan NIM 0147. Pertama-tama, marilah kita membahas mengenai pengertian lembaga negara. Lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang secara langsung memiliki kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan lembaga tinggi negara merupakan sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga ini merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, lembaga tinggi negara terdiri atas MPR sebagai lembaga tertinggi dan ada DPR, MA, lembaga kepresidenan, BPK, serta DPA sebagai lembaga tinggi. Namun setelah amandemen, DPR dihapus. Kemudian setelah amandemen terbentuk sistem ketatanegaraan yang baru di mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi melainkan sejajar dengan lembaga lainnya, dan terjadi pembagian menjadi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang untuk membuat undang-undang. Lembaga ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada lembaga eksekutif yang merupakan pemegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan bagi dalam maupun luar negeri. Adapun bagian lembaga eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden. Kemudian lembaga yudikatif yaitu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif ini terdiri Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diresmikan melalui keputusan Presiden. Dasar hukum yang menaungi MPR adalah Bab 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tugas dan wewenang MPR adalah 1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden. 5. Memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR dibentuk melalui pemilu dengan perwakilan dari partai politik dan mempunyai masa jabatan selama 5 tahun yang diresmikan melalui keputusan Presiden. DPR mempunyai fungsi yaitu fungsi legislasi untuk menetapkan undang-undang, fungsi anggaran untuk menetapkan APBN, dan fungsi pengawasan untuk mengawasi pemerintah pelaksana undang-undang. Hak yang dipunya oleh DPR adalah hak interpelasi untuk meminta keterangan terhadap kebijakan yang penting, hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa. Tugas yang diemban DPR adalah menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan RUU serta menampung aspirasi masyarakat. Wewenang DPR adalah membentuk undang-undang dan memberi persetujuan terhadap keputusan Presiden. Nah, dalam melakukan hal ini, DPR berhak untuk memanggil pejabat dan warga negara, dan pemanggilan ini harus dipenuhi. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk pada November tahun 2001 dengan dasar hukum Bab 8A Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Adapun tugas dan wewenang dari DPD adalah yang pertama, pengajuan usul RUU kepada DPR. Yang kedua, ikut membahas RUU. Yang ketiga, ikut dalam pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK. Yang keempat, ikut dalam pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Yang kelima, ikut dalam penyusunan prolegnas. Dan yang keenam, ikut dalam pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda. Di dalam negara republik, seorang presiden sebagai orang nomor 1 di negara memiliki 2 tugas dan jabatan, yakni sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua, Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang ketiga, Presiden menerima penempatan pertimbangan DPR. Kemudian ada tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dan yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Wewenang Presiden. Yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Adapun tugas dari Wakil Presiden adalah yang pertama, mendampingi Presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain. Yang kedua, membantu Presiden menjalankan tugas sehari-hari. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen. Wewenang utama Wakil Presiden. Yang pertama, sebagai wakil dari Presiden dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Yang kedua, sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan undang-undang. Yang ketiga, sebagai pengganti Presiden dan tidak lagi disebut Wakil Presiden, melainkan Presiden. Dan yang keempat, sebagai jabatan yang mandiri, misalnya diminta sebagai pembicara, tidak memerlukan perintah dari Presiden. Adapun dasar hukum dari Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam bab 3 pasal 4-16 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi peradilan, yang kedua ada fungsi pengawasan, yang ketiga ada fungsi mengatur, yang keempat ada fungsi nasihat, dan yang kelima ada fungsi administrasi. Di dalam fungsi-fungsi tersebut terdapat beberapa tugas dan wewenang. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusan yang bersifat final. Untuk pertama, menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengatur tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi diatur dalam pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C, yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan berwenang dalam pengangkatan hakim agung serta mempunyai beberapa wewenang. Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 tentang Komisi Yudisial yang merupakan anggota bagian dari lembaga yudikatif. Pembentukan Komisi Yudisial didasarkan atas keprihatinan atas kondisi peradilan di Indonesia yang masih muram dan belum kunjung tegak. Komisi Yudisial diberi dua kewenangan konstitutif, yaitu yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan yang kedua, mempunyai wewenang untuk menegakkan peradilan. Komisi Yudisial juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 22 Tahun 2004. Di samping itu, Komisi Yudisial juga memiliki beberapa tugas dan wewenang. Di antaranya, yang pertama itu melakukan seleksi terhadap pengangkatan hakim di Mahkamah Agung. Yang kedua adalah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Yang ketiga ada melakukan langkah-langkah hukum. Dan yang terakhir adalah melakukan pemanggilan paksa terhadap sanksi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan juga mempunyai wewenang yaitu 1. Menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang mengelola keuangan negara. Ketiga, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.